To Be Hero X, anime atau donghua ya, yang berasal dari Cina, jadi animasi tapi dari Cina, yang memecahkan internet. Tapi kok gua bingung ya, serius deh, kayak ini mau cerita tentang apa sih? Tadinya gue bangga banget dan seru banget gitu nontoninnya, dan menarik banget gitu, penasaran banget, bukan hanya secara visual tapi juga secara plot. Tapi makin kesini nih ya, setidaknya gue di episode berapa ya, 6 apa 7 gitu, gue lupa. Kok ini siapa lagi sih? Dan bahkan nih yang di depan tuh kapan datangnya sih? Jadi ini hanya curhatan hati gue semenjak nonton sesuatu yang bagus, dan makin kesini gue makin bingung. Ini gue nonton apaan? Apakah kalian merasakan hal sama, atau emang gue udah tua aja dan kognitif gue udah gak mampu ngikutin? Lagi-lagi dengerin orang tua ini ngeyaping tentang anime atau kartun lah ya. Aduh, istilah-istilah ini kadang bikin pala runyam gitu. Ya walaupun gue tetap respect lah. Maksudnya ini ya anime dari Cina gitu. Donghua ya. Jadi To Be Hero X yang menceritakan tentang dunia di mana para superhero itu kekuatannya didapat dari kepercayaan publik, dan musuhnya itu para villain mendapatkan kekuatan dari ketakutan publik. Setidaknya itu yang gue pahami dari menonton hampir 8 apa 7 gue lupa episode tentang To Be Hero X, yang tadinya gue pikir menceritakan tentang karakter kita, yaitu adalah Ling Ling ya kalau nggak salah namanya, yang menggantikan superhero yang baru aja bundir di depan matanya, yaitu si Nice. Dan dari situ kita ngelihat bagaimana To Be Hero X ini disampaikan dan diberikan sebuah treatment yang sangat luar biasa bagus. Yang pertama yang sangat mencolok adalah animasinya. Animasinya ini awalnya 3D, dan 3D-nya pun juga bukan 3D yang main-main, 3D yang bagus banget, bisa dinikmatin, dan bahkan gue bisa bilang ini bener-bener bisa ngalahin kualitas Arcane. Dan dibalik 3D visual effect, karakter, pencahayaan, bahkan desain sound yang bagus, mereka juga kadang-kadang mental ke 2D, yang anime 2D-nya atau kartun 2D-nya atau donghua 2D-nya itu juga bener-bener bagus, nggak males, penggambarannya keren, menarik, dan tetap menggelegar. Pergantian antara 2D dan 3D juga menjadi salah satu nilai jual dari donghua atau anime Cina ini, To Be Hero X. Dan gak hanya itu, menurut gue plotnya juga menarik banget, yang dimana di episode 1 kita langsung dapat orang yang menggantikan hero yang bundir, dan ternyata pas dia balik ke rumah dia melihat fake girlfriendnya, yaitu girlfriend dari Hero Nice itu tiba-tiba tergeletak berdarah di kasurnya. Itu bener-bener bikin gue kayak wow, ternyata ini bukan cuman kayak pamer visual dan ceritanya kayak ya B aja gitu, kayak Hero Zero gitu, ngerti gak sih lo, yang dari 0 ke hero gitu. Ternyata ada konflik yang menarik, ada rahasia dunia yang bener-bener pengen berusaha dibongkar dan lain-lain. Setidaknya itu yang gue tontonin sampai 3 atau 4 episode ya. Kita nontonin tuh ya si Nice, dan akhirnya Nice, spoiler lah, kalau lo lihat Enor Bening review pasti spoiler lah. Ya pokoknya si Nice ini tiba-tiba jadi reveal kalau dia itu fake, dia bukan Nice, dia Ling Ling. Akhirnya dia tetap dipercaya orang, dia tetap dikagung-agungkan orang, dan akhirnya dia menjadi The Ordinary, yaitu adalah orang biasa, hero dari orang biasa yang ya tetap menggantikan rankingnya Nice. Namun di beberapa kesempatan dia ketemu lagi sama pacarnya itu, si Queen itu, cewek itu, terus tiba-tiba ditembak sama sesosok. Dan habis itu ceritanya tiba-tiba berubah ke Acel, yaitu sebuah hero baru lagi yang petualangannya menurut gue menarik, seriusan menarik banget. Menurut gue keren banget juga. Secara penggambaran, secara visual, secara plot tetap menarik menurut gue. Dimana ada orang yang cosplayer dari hero-nya, terus tiba-tiba pengen berusaha menjadi hero-nya. Acel ya namanya, sorry lupa, bukan Acel, yaitu superhero yang berkekuatan speed dan listrik. Tapi somehow, nah ini gue agak mulai bingung nih. Jadi kalau misalnya dia bisa dapat kekuatan yang dipercaya orang, dia bisa dapat kekuatan juga. Berarti semua orang punya quirk kayak My Hero Academia ya. Tapi ya udahlah, itu gue tutup mata dulu deh, kayak gitulah gitu. Terus tiba-tiba ya menurut gue ini menarik banget, malah justru jadi lebih menarik banget, dan ada plot twist yang menurut gue luar biasa. Gue udah nebak, cuman pas di reveal pun gue seneng, ngerti gak? Nah ini gue benci banget sama orang yang bilang ketebak itu bukan berarti jadi jelek dong, ngerti gak sih? Tapi proses penebakannya itu dan proses ke reveal itu menyenangkan men. Karena gue pikir tadi gue dibegoin dengan cara tiba-tiba gue udah bisa nebak dia kayak begitu ketika dia ambisius banget ngasih tahu gimana cara ngalahinnya. Terus meanwhile gue jadi nggak percaya lagi karena dia buang duit sampai nutup tokonya gitu, kayak wah gue jadi nggak percaya lagi. Terus gue liat pertarungannya benar-benar serius, benar-benar keren banget. Itu kayak tiba-tiba kok tahu-tahu Ningen adalah bla 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 bla. Waduh, ada
apa ini? Itu benar-benar bikin gue kayak, oh, terus akhirnya ada si siapa yang The Truth itu, yang hero jadi villain, ternyata itu jauh sebelumnya. Jadi gue udah arahin nih, oh ternyata ini semua terjadi sebelum si The Ordinary gantiin Nice ini, dan akhirnya jadi The Ordinary. Dan akhirnya si A-Soul ini ngebunuh pacarnya di pantai. Itu kan harusnya. By the way, arc A-Soul itu menurut gue menarik banget sih. Jadi gue liat ya worth it aja gitu untuk diadain gitu, karena emang asik untuk diikutin. Terutama yang adegan ternyata perasaan bersalah dia tuh dari apa. Gue bingung nih. Tadinya tuh gue bener-bener mikir ya plotnya akan dibawa si. Jadi kalau gue cukup ngikutin beberapa drama Cina ya dulu banget ya. Jadi tuh ada kayak drama yang istilahnya tuh kayak teman baik lu si cowok ini pasti ujung-ujungnya bakal sama cewek yang lu suka, dan lu udah keder banget untuk kasih tahu isi hati lu, dan cewek itu juga sebenarnya udah percaya sama lu, tapi lu kayak terlalu pushy, terlalu bingung, terlalu nggak mau ngerusak pertemanan. Gue pikir tuh bakal bener-bener ke-reveal si penjahatnya adalah si temennya itu sendiri. Ternyata enggak dong. Bahkan temennya sendiri dimanfaatkan untuk kebutuhan villain ya, atau apakah dia alien atau apa, atau yang menciptakan dunia ini kah. Terus tiba-tiba dia ke-reveal kalau dia merasa bersalah bukan karena dia benci sama pembunuhnya, tapi dia sengaja nggak pakai powernya karena memang pengen dia mampus gitu loh. Si partnernya mampus dengan simbolisasi dicoret-coret mukanya. Jadi dia nggak pakai kekuatannya segera mungkin, sengaja melambat gitu. Jadi dia merasa bersalah untuk itu, dan dia berubah menjadi orang yang masuk ke dark side lah. Ini Anakin arc momen gitulah, which is nggak jelek dan bagus menurut gue. Itu keren banget. Gue masih oh ternyata kita ganti karakter utama, dan masih keren banget untuk ngejelasin si A-Soul ini siapa dan kenapa nanti ketemu sama si Ordinary. Tiba-tiba kok apa? Nah ini yang bikin gue kayak ini mau ceritain apa sih? Kok tiba-tiba ngeceritain si Lucky? Ya oke, si Lucky ada waktu di arc-nya A-Soul, tapi ini apa lagi nih? Ini mau bangun kemana? Jujur gue agak udah mulai lepas sih, kayak ini mau kemana sih? Hey, halo Mas, mau ceritain apa sih Mas? Bahkan yang gue bingung nih hero-hero yang lain yang ada di wiki, yang ada di opening sequence, si X itu tuh yang rambut putih itu, yang ganti 3D 2D itu, dia siapa? Dia mana? Dia ngapain? Dia mungkin gue yang terlalu tidak sabar menunggu, atau kalian juga merasakan hal yang sama kayak gue jadi makin bingung ya, kayak makin apa sih nih gitu loh. Ini mau apa sih bang gitu? Lu aja kagak muncul-muncul nih yang nomor satunya dan world buildingnya, terus ini karakter utama kita pada kemana sih bang? Ya belum hero-hero yang lain tuh yang muncul tuh pada kemana sih bang? Jadi apa sih bang sebenarnya bang? Ini bang swear dah bang, nanya ini bang. Gue di tahap yang mulai mempertanyakan world buildingnya dan arah pacing ceritanya yang awalnya menarik. Serius di arc 2 yang nyeritain A-Soul gue masih oke, gue masih nikmatin dan masih bagus banget. Tapi pas di Lucky gue kayak, kita mau kemana sih? Ngobrol-ngobrol nih bang, serius deh. Ini gue doang apa kalian? Ini ngobrol aja, ini sharing-sharing aja, ya nggak sih? Kayak mungkin gue yang terlalu cepat merasa bingung dan gak nyaman. Dan bahkan siapa karakter utamanya ini, mau ngomongin siapa, mau ngobrolin siapa. Secara animasi, secara visual tetap masih bagus, tetap luar biasa keren, tetap luar biasa menyenangkan. Bahkan pertarungan A-Soul lama versus A-Soul baru keren banget. Listrik-listrikannya buset, itu kombinasi kekuatannya dan lain-lainnya keren banget. Sangat-sangat keren. World buildingnya mulai gue pertanyain kayak, gimana kok tiba-tiba si A-Soul baru yang dapat 1 soul langsung bisa keren. Terus mulai pertanyaan baru, jadi ini semua siapa, arahnya mau kemana. Gue akan tetap masih nontonin, cuman gue pengen nyari temen aja nih. Ini gue doang? Apa lu pada juga mulai ngerasa, ini mau kemana sih bang? Iya kan? Dan ini gue penasaran, ini ada official kayak manganya atau manhwanya atau apa sih, komiknya, original source-nya apa gitu, biar kepo gue lama-lama nih mau kemana sih gitu loh. Terus ini beneran gak sih yang website itu yang voting itu beneran voting dan ngaruh? Karena masa sih voting 1 minggu kalian akan mempengaruhi episode cerita gitu? Wah gila-gilaan banget dong itu PH-nya. Gue too good to be true aja, ngerti gak sih maksud gue? Kalau plot yang bisa berubah gara-gara voting kita, terlalu ini nggak mudah untuk dibikin dalam waktu cepat gitu animenya. Apalagi ceritanya mesti berubah gara-gara voting kita. Coba bantu gue di kolom komentar di bawah pertanyaan-pertanyaan gue ini buat yang udah ngikutin dan emang bahkan sampai seriusan suka sama To Be Hero X. Sekali lagi bukan menjadi yang gue nggak tonton, gue masih nontonin, gue masih ngikutin. Bisa jadi nanti video ini keluar setelah ada penjelasannya. Jadi maaf kalau misalnya keluar telat. Tapi ya itu setidaknya gue tontonin sampai si masuk arc-nya si Lucky. Gue kayak pokoknya gue bisa terakhir yang itu nutup angin tuh pintunya, tiba-tiba ini penjahat si penjaga panti asuhannya. Gue gak masalah lah itu, tapi ya mau kemana nih? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Silakan kritisi gue, silakan komentarin kalau ada salah, silakan kasih tau kalau ada yang keliru ya. Gue tunggu di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang masih mau dengerin gue yapping, gue tuh ngupload video sehari 1, jadi ke channel gue aja dan silakan klik thumbnail video yang menurut kalian belum kalian tonton. Dan ya sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua,